Bincang-bincang asik. Oke guys, saya Dinartia Priyanti yang akan membantu Anda dalam episode perdana kita hari ini, yaitu bersama saya ada Pak Immanuel sebagai penyuluh peternakan Kabupaten Bogor. Nah, seorang penyuluh yang berpengalaman di bidang peternakan Kabupaten Bogor. Dan ada 5 mahasiswa magang yang hadir hari ini guys, sangat bersemangat sekali kan mereka berlima ini. Boleh perkenalan diri dulu? Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Andi Kakunia Pratama dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan peternakan. Dan saya juga Adira Maini Sidik dari Pembangunan Bogor. Saya Zikrila Salis dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Saya Ikal Mudiangrian dari Pembangunan Bogor. Wah, dari Pembangunan Bogor semuanya ya guys. Jadi langsung saja kita ke inti dari podcast kita kali ini. Saya langsung bertanya kepada Bapak Immanuel nih, sebagai penyuluh peternakan yang di Kabupaten Bogor. Bapak boleh cerita sedikit nggak tentang kondisi peternakan di Kabupaten Bogor saat ini? Entah tantangan atau peluang yang Bapak hadapi saat ini dalam penyuluhan. Nah, baik. Nah, di sini kan saya kan sudah menjadi penyuluh itu kurang lebih 10 tahun. Nah, tepatnya di Kabupaten Bogor. Nah, di sini mungkin teman-teman mahasiswa sebelumnya belum tahu ya bahwa potensi peternakan di sini cukup bagus di bidang ruminansia dan unggas. Nah, dan di situ kita memiliki pasar yang bagus, sudah ada konsumen yang ibaratnya menjadi konsumen tetap. Dan untuk tantangannya sendiri, kalau untuk di Kabupaten Bogor itu akses lahan ataupun dengan akses pakan. Jadi adapun masalah-masalah dari peternak-peternak ataupun petani yang ingin membuat bisnis untuk peternakan, kadang-kadang ada kendala lahan. Dari segi lahan dia tidak mencukupi untuk mulai dari misalkan kita mau unggas di ayam layer, ayam petelur yang kandangnya kecil tapi benar-benar tidak ada lahan, ataupun apalagi mau membuat ibaratnya peternakan sapi yang besar yang membutuhkan lahan yang besar, itu tidak bisa. Dan adapun kadang-kadang akses pakan, apalagi di unggas kadang-kadang masyarakat merasakan ketimpangan ataupun defisit, kadang-kadang tidak bisa memiliki omset yang berlebihan lah, kadang-kadang stabil, tidak berbanding lurus dengan keuntungan ketika menjual ayam ataupun unggas-unggas lain, ataupun ketika misalkan ayam layer juga, nah itu tidak menguntungkan begitu teman-teman mahasiswa. Jadi itulah yang perlu mungkin menjadi prospek kedepannya. Kalau untuk di Kabupaten Bogor ada 2 tantangan yang sangat krusial. Yang pertama, lahan yang dikatakan ada cuman sedikit dan akses pakan yang kurang. Kalau untuk perunggasan, kalau untuk ruminansia seperti hijauan dan lain sebagainya, itu kita bisa konsultasikan lagi ke peternak ataupun ke lahan yang ada hijauan dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga ada beberapa kendala juga selain lahan dan akses pakan. Ada juga penyakit. Kalian tahu nggak penyakit PMK itu apa? Tahu. Nah, penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku ini terkadang salah diartikan oleh masyarakat, masalah penanggulangannya. Kadang-kadang sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku baru dikasih vaksin ataupun dikasih vitamin. Nah, dan hal tersebut salah ya teman-teman mahasiswa. Sebenarnya kita harus mencegah dulu sebelum sapi ataupun ruminansia besar ataupun kecil kita terkena PMK. Sebelumnya dikasih vitamin, dirawat benar-benar, baru dikasih vitamin ataupun vaksinasi itu. Makanya ibaratnya menanggulangi terlebih dahulu. Nah, mungkin itu aja kalau ada pertanyaan. Kira-kira tentang apa aja sih Pak kalau ruminansia sama unggas itu apa aja teman? Nah, kalau untuk ruminansia besar kita bisa tahu kayak misalnya sapi. Nah, itu untuk yang secara keseluruhan yang biasa mahasiswa lihat. Nah, ruminansia kecilnya domba dan kambing. Dan untuk unggas ayam dan Kelinci itu ada Pak? bebek bukan. Kelinci bukan unggas. Oh ya, ruminansia ya Pak. Ya. Ya. Menarik sekali ya Bapak informasinya. Kalau menurut mahasiswa sendiri, apa sih kesan pertama kalian selama magang mengikuti program di bidang penyuluhan ini? Menurut saya
Saya sangat terkesan dengan Bapak Immanuel ini dan rekan tim lain. Ceritain ya. Mereka itu sangat sabar, ramah, pokoknya top lah kalau mau bimbing itu. Baik banget ya. Mungkin itu aja sih. Iya. Terus Bapak Immanuel ini ilmunya itu sangat luas tentang peternakan ini. Saya juga belajar banyak tentang praktek penyuluhan modern ini dan apalagi tentang administrasi dalam penyuluhan gitu. Yang paling menarik dari saya mengikuti penyuluhan tersebut yaitu saya bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh peternak dan saya bisa berinteraksi dengan peternak sekitar Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada Ya. Kalau bagi saya baru menyadari betapa pentingnya penyuluh peternakan bagi kesejahteraan hewan ini. Nah kata saudara Dirham sendiri tadi katanya administrasi itu penting ya. Jadi bagi Bapak Immanuel kira-kira administrasi penyuluhan itu pada penyuluhan Bapak itu kira-kira sistemnya gimana sih Pak? Nah, Boleh dijelasin nggak Pak? iya. Baik, pada saat penyuluhan juga kita nggak bisa langsung turun ke lapangan tanpa ada perencanaan. Nah, dan mungkin belum diketahui mahasiswa ataupun sudah, Bapak ingin menyampaikan bahwa dalam administrasi sendiri kita harus merencanakan. Nah, dan yang kedua pasti pelaksanaan, dan yang ketiga itu evaluasi, dan yang keempat kita ada pelaporan. Nah, di perencanaan ini ketika kita misalnya tupoksi kita menjadi seorang penyuluh, jadi kita harus tahu audiensi kita memerlukan apa. Seperti kami penyuluh, kami harus tahu pada saat ke lapangan mau menyuluhkan tentang edukasi PMKK atau edukasi distribusi alsintan dan lain sebagainya. Dan setelah pelaksanaan tersebut kita ada evaluasi bagi penyuluh sendiri, apa yang terjadi di lapangan, bagaimana ketertarikan para petani ataupun peternak terhadap kita, dan kita selalu menggunakan recording ataupun mencatat dan melaporkan begitu agar menjadi prospek lah ibaratnya koreksi kami ketika misalnya dilakukan penyuluhan ini kurang maksimal, kedepannya harus dimaksimalkan begitu. Berarti dalam budidaya peternakan ini bukan cuma teknis saja yang sangat dibutuhkan, berarti administrasi penyuluhan ini sangat penting guys. Betul. Jadi, mungkin sangat informatif sekali ya dari kedatangan Bapak penyuluh dan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Mungkin terima kasih atas penjelasannya ya Bapak Ya. dan mahasiswa. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Baik, kepada pendengar, mungkin jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa hubungi media sosial kami di bawah ini. Nah, jadi silakan hubungi kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya, guys. Jadi, sebelum tutup, kita ada ini tadi Jargon. bisik. Jadi kalau saya bilang bisik, kalian bilang bincang-bincang asik. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Bisik. Bincang-bincang asik. Dadah guys. See you.